Akan tetapi kita pun harus sadar bahwa pikiran kita punya batas. Apapun yang ada dalam tubuh kita mempunyai batas yang harus kita refresh, yang harus kita relaksasi, sehingga menjadi lebih baik lagi dalam bekerja. Seperti tubuh pun sama, membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan membutuhkan istirahat. Jika kita banyak makan, banyak minum, tetapi istirahatnya kurang atau tidak ada mungkin, kita pun pasti akan lemah dan kita pasti akan mendapatkan suatu penyakit. Jangan berlebihan dalam menjalani hidup ini. Apapun juga jangan berlebihan. Kita berpikir pun jangan berlebihan. Kita mempunyai obsesi pun jangan berlebihan. Kita jalani yang sekarang, ciptakan kreativitas saat ini dengan tujuan ingin menghasilkan sesuatu di masa depan. Akan tetapi kita jangan terlalu berlebihan yang mengakibatkan tekanan untuk pikiran kita. Karena pikiran juga membutuhkan kenyamanan dan membutuhkan rasa tenang. Jadi kita pun harus mengobati pikiran kita setiap saat supaya pikiran kita tidak terbelenggu dengan masalah-masalah yang kita alami. Atau pikiran kita jangan sampai tertekan dengan apa yang kita ciptakan. Jika pikiran kita memang sedang tertekan atau tidak dapat menampung apa yang kita inginkan, kita butuh relaksasi. Bermacam-macam cara relaksasi. Bisa dengan, ya kalau gua ya bisa dengan nyanyi, bisa dengan bermain musik, bisa dengan ketemu dengan teman-teman yang dapat menghibur kita. Dan dari segi pertemanan, kita juga jangan terlalu monoton dalam suatu komunitas. Kita harus ada dalam tempat-tempat sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika dalam komunitas A, kita membutuhkan fun, membutuhkan kesenangan untuk berbagi, untuk merelaksasi kepenatan kita manfaatkan dan kita jalin hubungan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan batasan waktu yang kita tentukan. Karena kita membutuhkan juga ada di komunitas B, di mana komunitas B lingkungan pertemanan kita mendapatkan hasil yang baik dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman. Karena kita membutuhkan juga orang-orang yang ada di atas kita dari segi pengetahuannya, dari segi kekayaannya, kelas ekonominya. Karena biar bagaimanapun jika kita ada di lingkungan yang lebih tinggi di atas kita dalam hal apapun, kita dapat mengambil hal positifnya dari segi pengetahuannya dan dari segi pengalaman hidupnya, bagaimana teman kita dapat sukses menjalani hidup ini dan teman kita dapat berhasil hingga perekonomiannya ada di atas kita. Kita harus tiru hal tersebut. Dan kita pun harus ada di momen-momen yang kita tentukan, yang kita berbagi, kita ada dalam lingkungan tersebut. Jangan sampai kita terlalu terfokus di lingkungan A sehingga kita tidak mempunyai pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita pun tetap menjalin hubungan di teman-teman kita yang mungkin selevel kita atau mungkin ada di level bawah kita. Tetap kita jalin hubungan tersebut sebagai bentuk relaksasi kita. Kita bisa bercanda dengan mereka, kita bisa berbagi juga, memberikan pengetahuan yang kita tahu yang mereka tidak tahu, kita berbagi kepada mereka. Dan dari segi ekonomi, jika mereka ada di level bawah kita dapat berbagi kepada mereka, teman-teman kita yang ada di kelompok A, merasakan apa yang kita punya. Jadi hidup itu harus seimbang. Jangan sampai kita berlama-lama atau cuman terfokus di kelompok B dan kita melupakan teman-teman kita yang ada di kelompok A. Begitupun sebaliknya, kita minder, kita tidak mau mencoba atau bersosialisasi di kelompok B, teman-teman kita yang kita kenal. Kita cuman banyak bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman kita yang ada di kelompok A, yang selevel kita, ataupun mereka yang ada di bawah level kita. Jadi jika kita ingin merubah
masa depan kita atau merubah nasib kita menjadi lebih baik, kita jalani hidup dengan seimbang, dengan tidak memilih-milih pertemanan, dengan tidak melupakan atau membantu orang-orang yang kita kenal, yang ada di bawah level kita. Tetap kita harus berteman dengan siapapun. Kita harus mengenal orang yang ada di level manapun. Akan tetapi kita harus membagi waktu kita sehingga kita mendapatkan input dan output yang baik. Kita mendapatkan input yang bagus, yang positif, sehingga kita mempunyai pengetahuan baru, sehingga kita mempunyai pengalaman baru, sehingga kita dapat mengambil contoh dari mereka dan kita bisa sukses seperti mereka. Dan juga kita jangan lupakan bahwa kita harus mempunyai output untuk orang lain. Orang yang kita kenal atau saudara kita atau teman kita yang ada sama levelnya dengan kita ataupun yang ada di bawah levelnya dengan kita. Hidup itu harus seimbang. Dan jangan pernah memaksakan pikiran kita terlalu berat tanpa kita memberikan relaksasi, memberikan rasa nyaman kepada pikiran kita. Karena pikiran kita pun membutuhkan energi, membutuhkan istirahat. Jika tidak ada istirahatnya pikiran kita pun bisa over. Makanya ada istilah overthinking, dan menurut gua seperti mesin aja ya, nanti bisa overhead juga kalau kita banyak pikiran, terbebani tanpa kita memberikan rasa santai untuk pikiran kita. Karena orang-orang yang sukses biasanya dia dapat mengelola pola pikir dengan baik, sehingga mindsetnya pun pasti lebih positif dibandingkan orang yang terlalu menekankan dan memaksa pikirannya karena terobsesi dengan tujuan-tujuan yang belum pasti dia dapat. Jadi obsesi itu perlu sebagai motivasi kita meraih kesuksesan. Akan tetapi kita pun harus sadar bahwa pikiran kita punya batas. Apapun yang ada dalam tubuh kita mempunyai batas yang harus kita refresh, yang harus kita relaksasi sehingga menjadi lebih baik lagi dalam bekerja. Seperti tubuh pun sama, membutuhkan makan, membutuhkan minum, dan membutuhkan istirahat. Jika kita banyak makan, banyak minum, tetapi istirahatnya kurang atau tidak ada mungkin, kita pun pasti akan lemah dan kita pasti akan mendapatkan suatu penyakit. Pikiran pun sama, dia perlu relaksasi. Pada saat dia bekerja, biarkanlah dia bekerja semaksimal mungkin. Akan tetapi jika sudah ada batas limit, kita harus berikan dia rasa santai, relaksasi dengan hiburan-hiburan yang kita sukai sehingga pikiran kita menjadi tenang lagi. Sehingga apapun masalah kita, jika pikiran kita tuh tenang, pasti dapat kita jalani dengan baik. Gue yakin banget dari perjalanan hidup gue juga dan dari pengalaman-pengalaman teman-teman gue yang udah sukses, mereka menjalani hal tersebut. Mereka mempunyai hobi untuk merelaksasi pikirannya. Mereka mempunyai hiburan dan meluangkan waktu untuk menghibur dirinya, menghibur pikirannya, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang sukses. Makanya coba kalian, jika kalian ada di suatu atau pernah ada di suatu kelompok B yang sudah mapan ya, teman-teman kalian sudah mapan, pasti mereka mempunyai waktu untuk menghibur diri dia. Bisa dengan cara karaokean bersama teman-temannya, atau ada yang hobinya traveling untuk menghibur dirinya, bermacam-macam. Yang penting hal tersebut menjadi hal positif buat dirinya masing-masing, apapun juga. Ya kalau di kota-kota besar banyak lah ya untuk menghibur diri, tetapi menurut gua jika hal tersebut memang diambil hal positifnya, lu masih menilai itu baik saja. Yang penting jangan terlalu over melakukan apapun sehingga waktu-waktu yang kalian habiskan menjadi tidak bermanfaat karena terlalu over menghabiskan waktu untuk hiburan buat diri dia. Jadi hiburan pun
kita pun harus manfaatkan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Jangan berlebihan. Apapun juga yang berlebihan itu tidak baik. Apapun yang berlebihan tidak baik. Menjalankan agama pun, jika kita berlebihan pun itu juga tidak baik. Karena kita hidup di dunia memerlukan kebutuhan dunia untuk dapat menghidupi jasmani kita, untuk dapat menghidupi fisik kita. Karena tubuh kita memerlukan kebutuhan dunia, kebutuhan kesenangan materi, yang sehingga kita dapat tercukupi fisik kita, menjadi sehat, menjadi terlihat sukses di mata orang lain. Kenapa menjalankan agama pun tidak boleh terlalu over ya? Karena menurut gua hidup itu memang harus seimbang antara kebutuhan spiritual dengan kebutuhan duniawi. Jika itu sudah seimbang, kita pun dapat menjalani kehidupan dengan tenang, dengan nyaman, dan bahkan kita bisa meraih kesuksesan di dunia pun dengan mudah. Karena kita sudah menyeimbangkan mindset kita, sudah menyeimbangkan pola pikir kita, sehingga dua hal yang berbeda antara spiritual dengan dunia kita bisa jalani dengan baik. Jadi untuk teman-teman yang nonton yang beragama Islam pasti pernah tahu atau pernah mendengar yang menceritakan tentang risalah Nabi Sulaiman. Di situ ada doa Nabi Sulaiman bahwa dia menginginkan dan dia meminta kepada Tuhan supaya setan tidak ada di dunia ini, sehingga manusia atau orang-orang yang ada di muka bumi ini dapat menjalani agama dengan baik tanpa ada gangguan dari setan yang mengganggu manusia sehingga berbuat hal yang negatif. Dikabulkan oleh Tuhan akhirnya, dikabulkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Begitu Nabi Sulaiman bangun dan dia berjalan ke pasar ingin membeli sesuatu yang dia butuhkan, tidak ada manusia satupun yang ada di pasar. Tidak ada manusia satupun. Sehingga Nabi Sulaiman penasaran. Dia melihat ke orang-orang yang dia kenal, kepada sahabat-sahabatnya. Yang dia lihat apa? Semua orang sedang berdoa. Semua orang benar-benar sedang meratapi hidupnya. Akhirnya dia bertanya lagi kepada Tuhan, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Apa yang dijawab oleh Tuhan bahwa itu karena kemauan engkau, kemauan kamu untuk mengunci semua setan-setan, menghilangkan semua setan-setan di dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Ya seperti yang kamu lihat, bahwa semua orang akan menjalani hal spiritual semaksimal mungkin. Sehingga semua orang dan semua manusia pada zaman itu dan pada masanya zaman Nabi Sulaiman tidaklah ada lagi yang memikirkan dunia, sehingga kegiatan-kegiatan di pasar ditinggalkannya. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun berdoa minta maaf untuk dapat dikembalikan seperti semula lagi. Jadi apa inti dari cerita tersebut? Inti dari cerita tersebut adalah bahwa manusia membutuhkan semuanya, antara spiritual, masalah doa, masalah keagamaan, membutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Sang Pencipta. Tapi manusia juga membutuhkan hal dunia. Makanya ada hawa nafsu. Karena kan apa? Untuk membantu manusia menjalani kehidupan. Jika tidak ada hawa nafsu, gue pun gak bisa makan, gue pun gak akan bisa minum, karena gak punya keinginan itu. Dan untuk orang yang sudah dewasa, mereka pun tidak akan punya keinginan untuk berpasang-pasangan, karena tidak mempunyai hawa nafsu. Jadi segala apapun di muka bumi ini bermanfaat, diciptakan oleh Tuhan. Akan tetapi harus seimbang menjalaninya. Jangan berlebihan satu sama lain. Hal dunia tidak boleh berlebihan. Untuk urusan akhirat pun secara spiritual jangan berlebihan. Jadi bijaksanalah menjalani hidup ini. Karena orang yang merasa pintar dalam hal agama, merasa bahwa dia sudah menjalani spiritual keagamaan dengan baik, mereka belum menjalani dengan baik karena masih ada emosi, masih ada kesombongan,
Sombongan dalam hal apa? Karena merasa dirinya pintar, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling spiritual menjalankan keagamaan. Nah, itu apa? Itu adalah hawa nafsu, bahwa mereka masih mempunyai hawa nafsu keduniaan, menyombongkan dirinya, beranggapan dan menyimpulkan dirinya bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi intinya, sealim-alimnya orang pun masih membutuhkan dunia. Apa? Supaya dapat dilihat oleh orang sekitarnya bahwa dia orang yang baik. Supaya dapat dilihat oleh orang lain bahwa dia menjalani agama dengan baik. Dan kata-katanya menjadi hal yang baik dibandingkan kata-kata orang-orang lain. Jadi hidup itu harus seimbang menurut gua. Kita pun jangan merasakan bahwa kita paling baik menjalankan keagamaan. Dan kita pun jangan merasakan bahwa kita paling baik menjalankan hal dunia, bekerja, berusaha, bekerja keras, kita paling baik. Tidak. Karena semua manusia mempunyai porsinya masing-masing. Jadi jalan hidup ini dengan seimbang. Dalam berpikir pun harus seimbang. Jangan sampai overthinking juga, jangan sampai over dalam berpikir, dan jangan sampai over dalam memikirkan suatu masa depan yang terlalu jauh. Kesulitan-kesulitan kita kadang-kadang tuh terlalu over, terlalu berlebihan. Dan kadang kita pun dalam memanfaatkan rezeki kita, apa yang kita punya, kita pun terlalu over. Kadang kita melihat suatu barang, bisa dari segi fashion, pakaian, atau barang, elektronik, dan lain sebagainya. Kita pun terlalu over, karena kita merasa kita mampu membelinya, kita beli macam-macam. Bisa lewat online dan lain sebagainya. Dan bisa juga lewat offline, kita datang ke suatu toko, kita membelinya. Padahal belum tentu kita pakai barang tersebut. Atau belum tentu juga kita membutuhkan sebetulnya pada saat ini. Jadi kita terlalu over. Kadang-kadang apa yang kita punya di rumah dan masih bisa dimanfaatkan, dikarenakan mungkin ada sedikit cacat atau ada sedikit keluhan sedikit, kita tidak perbaiki atau kita tidak gunakan, kita menggantinya dengan barang yang lebih baru, sehingga barang yang tersebut akhirnya tidak terpakai, bahkan bisa jadi menjadi barang rongsokan. Jadi belilah suatu barang, belilah suatu kebutuhan kita yang memang kita butuhkan, sehingga kita pun tidak merasa terbebani dalam hidup ini, karena finansial kita pun tidak boros dalam mencukupi kehidupan kita. Apalagi kemarin ya, baru aja kita merayakan untuk teman-teman yang beragama Islam, merayakan hari raya Lebaran. Itu biasanya banyak orang yang terlalu over dalam hal membeli suatu barang, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Terlalu over. Dan kadang-kadang, pasti teman juga pernah ngalami itu, melihat lah. Makanan yang terlalu banyak, berlebihan, akhirnya sering terjadi dari tahun ke tahun, makanan itu tidak habis, dan kadang kita tidak memberikan kepada orang lain, makanan itu menjadi basi, atau menjadi sudah expire masa berlakunya, sudah tidak layak lagi untuk dimakan. Pakaian pun sama, kita beli, akhirnya yang dipakai cuma beberapa, dan ada sebagian pakaian akhirnya tidak pakai, akhirnya kita simpan saja di lemari. Jadi jalani hidup itu dengan seimbang, sehingga kita dapat sukses dalam menjalani kehidupan ini. Semuanya kita jalani dengan seimbang, sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita membutuhkan juga hiburan buat diri kita. Sampai ketemu lagi di Rumaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Rumaya.